apa kabarnya? Aku lagi di rumah aja nih, dan semoga kalian semua lagi berada di rumah aja ya. Jangan bandel, jangan keluar-keluar rumah. Soalnya kita sekarang udah masuk ke minggu kedua anjuran pemerintah buat kita di rumah aja. Mungkin ada yang senang, ada yang mulai mati gaya juga. Nah, apalagi sekarang karena ada anak di rumah. Anakku umurnya 2 tahun 4 bulan. Jadi aku sekarang lumayan harus berpikir keras tiap hari ya. Kira-kira apalagi nih kegiatan yang harus aku kasih ke anakku supaya dia ini tetap terstimulasi, terus tetap aktif bergerak juga, nggak bosen, terus dia punya kesempatan buat sosialisasi juga. Aduh, itu lumayan jadi pikiran aku tiap hari juga. Jadi aku pengen berbagi cerita lewat video ini. Apa aja sih yang aku lakukan, kegiatan-kegiatan selama di rumah aja bersama anak usia 2 tahun 4 bulan. Dan aku yakin banget ibu-ibu juga pasti punya ceritanya masing-masing. Jadi semoga melalui video ini kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, kegiatan-kegiatan, juga berbagi inspirasi juga kali ya. Kegiatan apa sih yang seru dilakuin dalam rumah. Karena kalau menurutku sendiri sekarang ini peran kita sebagai orang tua tuh jadi besar banget gitu. Kita jadi sebagai orang tua udah pasti, peran kita sebagai guru, peran kita sebagai teman mereka dan juga sahabat mereka. Jadi mereka harus bisa percaya terus sama kita seperti mereka juga percaya sama guru-guru di sekolah. Kalau yang aku jalanin selama ini, aku ngerasa di awal-awal agak overwhelmed juga ya. Di awal-awal tuh agak bingung dan aduh harus gimana nih. Karena biasanya walaupun anakku nih belum usia TK bahkan, tapi aku suka masukin dia ke beberapa kegiatan-kegiatan yang judulnya main bareng gitu. Jadi dimasukin ke kelas-kelas bayi, kelas-kelas ya mungkin kayak PAUD gitu kali ya, kelompok-kelompok bermain untuk anak-anak yang isinya beberapa anak-anak yang seumuran gitu. Dan sekarang kan nggak ada sama sekali, jadi full kegiatan dilakukan di rumah sama aku, sama suamiku. Dan kebetulan karena di sini ada anggota keluarga yang lain, ada kakek neneknya, opung ya kita panggilnya. Jadi teman mainnya ya keluarga-keluarga aja. Nah, setelah dijalanin 2 minggu belakangan ini, yang aku ngerasa kayaknya it works banget, yang rasanya bener-bener bisa aku jalanin itu karena aku bikin jadwal. Jadwalnya gimana? Misalnya aku udah bikin jadwal, ini sih nggak perlu tertulis ya, karena kalau aku masih bisa yaudah inget sendiri aja. Tapi mungkin kalau misalnya anaknya udah SD atau mungkin TK ya, TK SD yang udah bisa baca, itu bagus juga tuh kalau jadwalnya ditulis bareng-bareng terus ditempel di tembok supaya ibu, bapak, dan anak sama-sama tahu jadwal hari ini tuh apa. Bukan cuma jadwal harian tapi jadwal mingguan. Misalnya kalau aku Ryoji tuh setiap hari rata-rata bangunnya jam 6, setengah 7, kadang jam 7 kurang gitu. Jadi aku bikin ketika dia bangun jam 7 pagi itu jadwalnya sarapan. Nah, setelah sarapan tuh misalnya paling lama 1 jam, misalnya jam 8 udah selesai, dia nurunin dulu makanan sebentar sambil biasanya dia main bebas aja sih, keliling-keliling rumah, pegang-pegang mainan sesuka dia. Habis itu kita suka keluar rumah, main apa aja deh, bisa main kejar-kejaran, bisa main bola, tendang-tendang bola, terus bisa apa ya, biasanya aku suka susun donat gitu, terus dia lari-lari. Itu bisa dimainin pagi kalau nggak sore. Terus dia masuk ke kamar ke rumah lagi, terus mandi. Habis mandi main bebas lagi. Kadang tuh main bebasnya di dalam, tapi ya bisa main puzzle atau main balok, terus main mobil-mobilan. Pokoknya apa aja deh yang suka-suka dia. Karena umur dia yang segini, aku nggak terlalu ngatur mainan dia apa gitu. Tapi aku cuma memantau terus aja kegiatan dia tuh kayak gimana, hanya untuk make sure, untuk meyakinkan bahwa apa yang dia lakuin itu memang ada manfaatnya buat perkembangan dia apapun itu gitu, baik itu motorik kasar, motorik halus, atau sensori. Nah, kadang-kadang habis mandi juga kita melukis gitu, menggambar, karena anakku suka banget arts and craft kayak gitu, menggambar yang seni rupa. Terus jam 1, jam 12 atau jam 1 itu jadwal makan siang. Habis makan siang, gak lama kemudian dia pasti ngantuk, dia tidur. Kayak sekarang nih jam-jam dia tidur siang. Dia tidur sekitar 2 jam, habis itu dia bangun, dia main laginya nih bisa balik lagi kayak tadi, main lagi di luar. Tapi itu sih masih terlalu panas sih. Main di luar tuh kayak jam 4 gitu, jam 4 sejam sebelum mandi sore jam 5. Habis itu masuk, minum susu, mandi,
Habis mandi, makan malam itu jam 7 malam sampai jam 8. Nah, kalau udah malam gitu biasanya kita main bareng-bareng. Kadang-kadang bisa telepon opung yang nggak tinggal serumah. Terus atau kita sambil nonton video anak edukasi. Pokoknya aku kasih waktu sehari itu kira-kira maksimal banget ya, aku usahain itu 1 jam untuk screen time atau terekspos sama TV atau gadget, itu maksimal banget 1 jam untuk anak, untuk umurnya Yoji. Habis itu masuk kamar, didengerin dongeng. Kadang aku yang bacain dongeng, kadang suamiku bacain dongeng. Kadang kita cari di handphone dongeng-dongeng anak gitu, terus kita bacain. Terus baca doa mau tidur, terus bobo deh. Kira-kira gitu kesehariannya Ryoji. Jadi untuk semua orang tua di luar sana, untuk ibu, untuk bapak, dan untuk guru-guru, untuk semuanya, tetap semangat terus. Kita ada di situasi ini sama-sama. Semoga ini semua cepat berakhir. Anak-anak pun cepat kembali ke sekolah lagi, karena kita pasti tahu mereka udah kangen banget sama sekolah, kangen guru-gurunya, kangen teman-temannya. Dan semoga kita semua sehat selalu. Selamat belajar dan bermain di rumah aja ya. Bye!